Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan menggunakan RabbitMQ pada project Lucy CFML kita. Teman-teman bisa kunjungi rabbitmq.com untuk dokumentasinya. Di sini dijelaskan untuk apa itu RabbitMQ. Nih ya. RabbitMQ adalah broker perpesanan dan streaming yang handal dan matang, yang mudah digunakan di lingkungan cloud, di tempat dan di mesin lokal. Jadi bisa di local host juga ya. Nanti kita akan coba sebagai local host. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya bagaimana cara menggunakannya. Nanti kita tidak ada spesifik langsung menggunakan CFML, tapi kita akan menggunakan Java ya. Karena memang CFML ini support untuk penggunaan Java. Jadi kita akan manfaatkan itu untuk penggunaannya. Nah, untuk tahap awal kita akan membuat dulu server RabbitMQ-nya. Caranya teman-teman bisa get start ke sini. Kemudian di sini ada installation guide-nya. Nah, teman-teman disarankan menggunakan Docker. Saya juga di sini akan menggunakan Docker. Pastikan teman-teman sudah menginstal dan menjalankan Docker-nya ya. Nah, nanti kita akan menggunakan ini ya, image-nya RabbitMQ yang official. Oke, kita akan buat project-nya. Teman-teman buka terminalnya. Saya akan buka dengan Visual Studio Code. Nanti kita akan buat RabbitMQ-nya menggunakan Docker Compose biar lebih mudah untuk distribusi ke teman-teman ya. Saya akan buat folder RabbitMQ di sini. Kemudian di dalamnya saya akan buat file Docker Compose. Oke. Kemudian kita akan definisikan versinya dulu. Versinya saya akan buat 3.8. Kemudian saya akan buat service. Saya buat namanya RabbitMQ. Kemudian kita ambil image-nya dari RabbitMQ yang versi 3 manajemen. Kita ambil yang official aja ya. Nah, kemudian kita akan container name-nya kita kasih namanya RabbitMQ. Kemudian host name-nya kita akan kasih nama my rabbit. Nah, kemudian saya akan buat portnya kita ambil default aja ya. Nih. Kemudian kita akan buat environment-nya. Environment-nya saya akan gunakan user dan password default yaitu guest ini. Gunakan defaultnya aja. Kemudian kita akan buat volume. Saya akan buat RabbitMQ data dari var lib RabbitMQ. Ini kita langsung satu aja ya. RabbitMQ data. Oke. Kemudian kita akan definisikan volume di sini. Nah, kita tinggal buat folder di dalamnya. Sini ya, RabbitMQ data. Kita tinggal save. Oke. Kita coba buat untuk markdown-nya di sini. Nah, readme. Kita akan kasih
RabbitMQ Docker. Nah, nanti kita akan jalankan RabbitMQ ini. Mungkin kita kasih panduannya ya, cara menjalankan di sini. Cara menjalankan kita gunakan Docker, compose, up, kemudian jalankan di background. Kemudian untuk mengaksesnya, nanti gunakan http localhost. Kita gunakan portnya 15672. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba jalankan dulu. Kita buka terminalnya. Kemudian kita masuk ke RabbitMQ. Kita cd dulu. Oke. Nah, kita tinggal jalankan Docker, compose. Kita akan up dan kita jalankan di background. Oke, sedang proses full dulu. Oke, ini sudah jalan. Kita bisa buka di Dockernya di sini ya. Ini sudah ada RabbitMQ-nya. Nah, kita bisa gunakan klik yang ini. Nah, ini sudah jalan ya. Kita bisa gunakan password yang tadi kita sudah buat di Docker Compose, guest dan guest. Kita bisa masuk. Oke, ini sudah masuk. Nanti kita bisa main-main dengan message-nya di sini ya. Sekarang kita akan buat project Lucy-nya. Teman-teman buka lagi kodenya. Ini kita close dulu. Ini juga ya, kita close. Kita akan buat folder baru di sini untuk Lucy project-nya. Oke, di dalamnya saya akan buat config box.json. Nah, box ini saya akan isi dengan beberapa keterangan. Pertama, saya mau kasih name di sini Lucy RabbitMQ misalkan ya. Kemudian kita akan tambahkan dependensi. Nah, dependensinya kita akan buat untuk RabbitMQ-nya AMQP client. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari dokumentasinya ya. Di sini ada RabbitMQ client library, AMQ client library. Kita akan gunakan AMQ ini ya, satu file kosong. Nah, teman-teman bisa search untuk library-nya menggunakan Maven AMQP supaya lebih mudah. Teman-teman juga ini bisa ada di sini. Saya akan gunakan dari Maven. Nah, diklik. Setelah itu teman-teman pilih yang paling terbaru yang ini. Kemudian di sini ada jar, kita akan view all. Nah, kita akan copy yang ini ya. Kita akan klik kanan, kemudian copy link. Nah, sini kita tinggal tambahkan jar titik 2, baru tambahkan tadi. Ini bukan tanda array, tapi kurung kurawal ya. Nah, seperti ini. Setelah itu saya akan definisikan script. Ini scriptnya kita kosongkan dulu. Kemudian kita akan tambahkan install pad-nya. Install pad. Nah, ini kita akan install si ini ya, AMQP ini.
kita tempatkan di lib. Kita akan taruh di lib. Kemudian nanti rabbit mkey namanya. Nah, seperti ini. Kita save. Kemudian saya juga akan buat di sini folder lib. Kemudian rabbit mkey-nya. Folder rabbit mkey-nya. Selanjutnya saya akan buat file server. Nah, di server ini kita akan definisikan engine dan juga portnya. Saya akan buat seperti ini saja, rabbit mkey dan portnya. Oke, kita akan tambahkan beberapa. Di sini saya akan tambahkan application .cfc. Nah, dalam application.cfc kita akan buat komponen. Kita komponennya pertama saya akan kasih nama dulu, this name Lucy rabbit mkey. Setelah itu kita akan daftarkan folder lib yang tadi kita buat ya. Kita daftarkan sebagai library. Ini kita buatkan satu indent. Kita punya lib rabbit mkey, kita daftarkan dan akan di load ketika pertama kali. Oke, ini kita akan buka. Kita buka terminal baru. Saya masuk ke Lucy project. Kemudian saya akan lakukan box install. Kita akan install dulu. Oke, dia masih proses download ya. Nah, ini masuk ya ke sini untuk jar filenya. Oke. Selanjutnya kita akan buatkan sebuah file untuk ngeload si rabbit mkey-nya. Kita akan kasih nama rabbit mkey. mkey.cfc. Nah, ini kita gunakan untuk membaca dan mengirimkan message ya. Kita akan buat komponen. Nah, pertama kita akan definisikan properti. Kita akan buat 3 buah properti. Ada koneksi, kemudian ada channel, dan connection factory. Ini ya. Selanjutnya kita buat konstruktornya. Kita buat sebuah function init. Nah, ini konstruktornya. Nah, dalam konstruktor ini kita akan baca si rabbit mkey-nya. Kita akan gunakan Java. Nah, gunakan perintah create object, tapi objeknya adalah Java. Kemudian kita tinggal daftarkan yang tadi sudah kita load ya. Nah, sebelumnya kita memiliki akses localhost, kemudian guest. Ini yang tadi sudah kita buat. Localhost kita ambil dari sini, localhost. Kemudian untuk usernya dan passwordnya ini guest. Nah, selanjutnya kita akan buat variabel connection factory-nya. Kita ambil dari objek yang sudah kita buat. Kemudian kita buat lagi variabel koneksi. Kita buat dari new koneksi. Kemudian kita akan buat lagi channel. Kemudian kita akan returnkan this. Oke, ini untuk konstruktornya. Nah, selanjutnya kita akan deklarasikan quorum queue ya. Kita akan gunakan quorum. Ini
Oke, pertama saya akan buat sebuah function declare quorum queue. Nah, seperti ini. Kita akan panggil sebuah objek dari Java util. Ini bawaan dari Java ya. Kita panggil, kemudian kita akan panggil konstruktornya init ya. Nah, kemudian kita deklarasikan untuk quorum. Nah, ini quorum, kemudian kita baru buat untuk message-nya. Sini quorum. Variabel channel baru kita declare-kan. Nah, seperti ini. Ini untuk declare quorumnya. Selanjutnya kita akan kirimkan message JSON string. Kirimkan message JSON string. Kita akan buat sebuah function seperti ini. Nanti ada queue name-nya dan message-nya apa. Nah, kita panggil quorum yang tadi kita buat ke sini. Kemudian kita akan write message-nya. Nah, kita write dengan melakukan publish. Kita gunakan default ininya ya. Nah, selanjutnya kita akan berikan message ke user menggunakan write out supaya ketahuan nih terkirim atau tidak. Selanjutnya kita buat lagi function untuk membaca message. Ini kan untuk menulis message. Nah, sekarang kita akan buat untuk membaca message-nya. Ini kita buat seperti ini. Nah, kita panggil lagi quorumnya yang tadi sudah kita buat. Sini. Kemudian kita akan buat channel untuk mengambilnya. Nah, ini berdasarkan queue name-nya. Kalau ada kita akan returnkan bodinya. Kalau tidak ada kita kasih respon juga. Nah, selanjutnya kita membuat close connection. Kita buat close connection-nya seperti ini aja. Oke, kita save. Kemudian kita akan buat satu file di sini untuk mengirimkan ya. Kita buat namanya send message. Kita gunakan file cfm. Nah, send message ini kita akan inisiasi dulu untuk objeknya. Nah, ini RabbitMQ yang tadi barusan kita buat. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah dummy object message. Kita gunakan JSON misalkan seperti ini datanya. Selanjutnya kita akan convert data ini menjadi string, kan objek ya. Jadi untuk yang dikirimkan harus deserial dulu supaya bisa dikirimkan. Selanjutnya kita akan kirimkan objeknya. Nah, kemudian setelah terkirim kita close. Jangan lupa. Kemudian kita akan kasih pesan data telah dikirimkan ke RabbitMQ. Misalkan seperti ini. Kemudian kita buat satu lagi untuk receive-nya. Kita buat satu lagi file di sini. Receive message. Ini juga CFM. Nah, di dalam receive message kita buat objek juga RabbitMQ-nya. Kemudian kita akan panggil dari namanya tadi test Q2 ya. Nah, di situ kita akan munculkan message-nya.
Kemudian kita close setelahnya. Nah, ini cukup seperti ini. Nah, supaya ketika pertama kali di load nanti tidak error, saya akan tambahkan sebuah index. Nah, index.cfm ini HTML biasa saja. Kita akan kasih H1 hello world. Nah, seperti ini aja. Sekarang kita akan coba jalankan. Nah, kita gunakan box server start. Oke, kita start dulu. Oke, ini sudah up. Nah, hello world-nya sudah jalan ya. Nah, kita akan coba send message. Kita akan rename. Kemudian kita panggil di sini .cfm. Kita akan enter. Oke. Message send to Q2 person rabbit MQ. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada channel test queue. Ini sudah masuk ya. Nih, test queue yang barusan kita kirim. Kita bisa get message. Nah, ini yang kita kirimkan sudah masuk. Oke, jadi proses pengirimannya sudah masuk ke sini. Nah, namanya tes Q2. Kemudian kita juga bisa mengambilnya di sini. Kita akan ambil dengan receipt ya. Namanya receipt message. Nah, ini kita panggil ke sini .cfm. Kita akan enter. Oke, ini message-nya berhasil kita dapatkan. Ini kalau sudah diambil harusnya di sini jadi hilang ya si ininya. Oh, ininya message-nya kita lihat tuh. Message-nya sudah kosong. Berarti proses kirim dan juga ambil sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita coba ambil dari bahasa pemrograman lain? Bisa aja ya. Ini kita close dulu. Ini juga kita close. Saya akan buat project Node.js. Di sini ya. Client Node.js misalkan ya. Nah, di dalam client Node.js ini kita akan buka terminal lagi. Kita buat terminal baru aja. Saya akan plus. Kemudian saya akan masuk ke client Node.js. Kita akan init dulu. npm init. Saya akan ambil defaultnya. Oke. Ini kalau misalkan kita lihat di sini sudah ada ya packetnya. Kemudian kita akan install npm i. Nah, namanya mklib. Ini untuk library-nya. Oke, sudah terinstall juga. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan misalkan sebuah receipt. Saya akan buat file baru di sini. receipt.js. Nah, di dalamnya nanti kita akan buatkan untuk menerima pesan. Pertama, kita akan definisikan dulu. Kita akan panggil yang tadi kita sudah install ya. Kemudian kita akan definisikan juga message-nya. Tadi nama message-nya testq2. Nah, saya akan buat sebuah asinkronus untuk mengambil message-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah try catch di sini. Pertama, kita akan koneksi ke localhost. Karena kita menggunakan default, kita bisa langsung seperti ini. Koneksi. Kemudian saya akan buatkan quorum juga. Karena kita menggunakan quorum ya tadi.
Ini bisa kita tambahkan di sini. Selanjutnya kita akan cetak pesannya. Nah, seperti ini. Ini kalau menunggu kita kasih tungguan. Kemudian kita akan buat channel untuk mengambilnya. Nah, channelnya ini kita akan cek nul enggak. Kalau enggak, kita akan kirimkan. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan catch-nya. Ini belum ada catch-nya ya. Oke. Ini kemudian kita tinggal panggil si function-nya. Nah, sekarang kita tinggal jalankan aja. Kita akan buka lagi. Nah, di sini node, kemudian receive.js. Nah, ini menunggu pesan ya. Masih belum ada. Kita akan coba kirimkan dari sini. Kita send message. Nah, data dikirimkan. Kita lihat tuh. Datanya sudah masuk ya. Ini barusan yang kita kirimkan. Kalau misalkan kita kirim lagi dari sini, oke, kita lihat lagi. Nah, ini juga dikirimkan beras berhasil kita dapatkan dari Lucy. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan RabbitMQ Message Broker di CFML. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.